Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Altares, ini 2510678. Saya berasal dari kelas D. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis teknologi pedagogisial content noun atau tracks dalam implementasi metode pembelajaran daring pada era COVID-19. Yang pertama, pembelajaran daring adalah metode pembelajaran dengan memanfaatkan media TIK sebagai penunjang proses pembelajaran. Track merupakan pengetahuan dan keterampilan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Kepuasan peserta didik dan penggunaan metode pembelajaran adalah sebagai perspektif pengalaman peserta didik setelah menggunakan atau merasakan suatu metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komunikatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri Sekota Tegal menggunakan sampel 375 peserta didik dengan teknik proporsionatif star-fit random sampling. Analisis data dengan cara mendeskripsikan berdasarkan data yang terkumpul keseluruhan komponen track dalam implementasi metode pembelajaran daring di SMA Sekota Tegal dirasa puas oleh peserta didik. Komponen teknologisial knowledge memperoleh nilai indeks 68,42%. Yang selanjutnya memperoleh nilai indeks 66,66%. Konteks know memperoleh nilai indeks 66,86%. Teknologi konteks knowledge memperoleh nilai indeks 72,88%. Pedagogical content knowledge memperoleh nilai indeks yaitu 67,69%. Teknological pedagogical knowledge memperoleh nilai indeks 71,63%. Implementasi metode pembelajaran daring SMA Negeri Sekota Tegal menunjukkan kategori puas pada setiap komponen. Yang kedua, nilai presentasi terendah pada komponen yaitu nilai indeksnya 66,66%. Yang ketiga, nilai presentasi tertingginya terdapat dengan nilai 72,88%. Dari hasil yang diperoleh ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran daring di SMA Negeri Sekota Tegal berdasarkan kerangka kerja TEPREK sudah terlaksana dengan baik. Baik, lanjut pengembangan media pembelajaran PJOK berbasis ICT di SMP. Pemanfaatan media pembelajaran pada zona milenium didukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan oleh guru untuk mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Ketidakpuasan pemanfaatan ICT bisa menjadi masalah yang bisa menghambat tujuan proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan menggunakan aplikasi yaitu Android. Responden yang menilai tujuan uji coba pengembangan model pembelajaran ini adalah dosen pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan serta dosen media pembelajaran, guru, PJOK, dan siswa. Berdasarkan pengembangan materi dan isi model pembelajaran berbasis aplikasi Android seperti itu, kuesioner penilaian yang terdiri dari 26 pertanyaan telah disebarkan dan mendapat hasil
yang menunjukkan bahwa uji coba ini pembelajarannya ini sangat efektif dengan nilai skor rata-rata 4,349 skala 5 dikategorikan sangat baik. Data ini mencerminkan bahwa pemanfaatan ICT berperan penting terhadap kualitas pembelajaran. Pada era milenium seperti ini, kemajuan teknologi pengetahuan dan teknologi iptek, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, demikian pesat kemajuannya. Pesatnya kemajuan ICT ini tidak mempengaruhi kesenjangan yang terjadi dari proses pembelajaran yang ada di kota dengan di pedesaan. Salah satu contoh konkret adalah penggunaan media pembelajaran yang masih jauh ketimpangannya antara kota dan desa. Kemajuan teknologi pendidikan maupun teknologi pembelajaran seharusnya bisa menjadi fasilitator untuk digunakan dalam berbagai media pembelajaran serta peralatan-peralatan yang semakin canggih guna menghilangkan ketimpangan. Penggunaan media pembelajaran sebagai salah satu sarana dalam membantu kesuksesan proses pembelajaran. Sejalan dengan kemajuan ICT dan untuk menghilangkan ketimpangan tersebut, pemerintah memberikan wewenang dalam mengelola sistem pendidikan yang menekankan pada peningkatan kualitas dalam persaingan pendidikan di era milenium tanpa melupakan ciri khas karakter bangsa. Ya, materi terakhir dari saya yaitu optimalisasi keterampilan pembelajaran abad 21 dalam proses pembelajaran pada guru. Keterampilan abad 21 terdiri dari keterampilan komunikasi, kolaborasi, critical think and problem solving serta kreatif dan inovatif. Kreatif ini perlu diimplementasikan guru dalam proses pembelajaran agar kualitas pembelajaran meningkat. Terbatasnya pengetahuan terhadap keterampilan pembelajaran abad 21 ini menjadi sebuah kendala pelaksanaan di dalam kelas. Oleh karena itu perlu adanya pengenalan keterampilan abad 21 ini agar guru agar dapat diimplementasikan dengan baik di kelas. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di MTS Masyadul Muta'alim Banten dengan jumlah peserta sebanyak 8 guru. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemahaman guru terhadap keterampilan pembelajaran abad 21 dan cara mengimplementasikan dalam proses pembelajaran. Pengabdian ini dilakukan dengan cara sosialisasi melalui penyampaian materi, kemudian dilakukan evaluasi di akhir kegiatan yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap awal, inti, dan akhir. Berdasarkan hasil angket di akhir kegiatan diperoleh data bahwa 78,13% guru memahami cara penyampaian materi, 78,13% guru dapat memahami materi dengan baik, 82,29% guru memberikan respon terhadap manfaat kegiatan, dan 81,25% guru dapat mengembangkan proses pembelajaran di abad 21 di dalam kelas. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian ini dapat mengoptimalkan pemahaman guru di MTS tersebut. Terdapat keterampilan pembelajaran abad 21. Abad 21 ini disebut juga dengan abad revolusi industri, abad pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang begitu cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat menuntut siswa juga harus beradaptasi dan mengikuti perkembangan tersebut. Perkembangan yang begitu cepat mempengaruhi berbagai aspek
termasuk juga pada aspek pendidikan. Untuk itu perlu kesiapan siswa dalam menghadapi 21 century readiness. Kesiapan abad 21 merupakan kesiapan dalam menyambut abad 21. UNESCO telah membuat 4 pilar pendidikan untuk menghadapi abad 21, yaitu yang pertama learn to how, belajar untuk mengetahui. Yang kedua learning to do, belajar untuk melakukan. Yang ketiga learning to be, belajar untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu mandiri yang berkepribadian. Yang keempat learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Sasmoko 2017. Keempat pilar tersebut menjadi dasar dalam keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 yang sangat diperlukan oleh lulusan untuk berprestasi dan berkompetisi di abad 21 telah diidentifikasi oleh The Partner of 21. Keterampilan ini dapat meningkatkan kemampuan daya jual, kemampuan bekerja, dan kesiapan menjadi warga negara yang baik. Redana 2019. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.